Dia dulunya adalah putri bangsawan yang membuat orang luar terkejut, tetapi sekarang dia telah jatuh menjadi tubuh budak yang hina, dan diperlakukan sebagai barang lelang. Bahkan jika harga awal setinggi 10 miliar pengalaman, tidak ada yang menawar, dan saat Anda melihatnya lagi, Anda dengan tegas membelinya. Ternyata Anda telah melakukan perjalanan ke novel yang pernah Anda baca, dan secara tidak sengaja mengaktifkan sistem penguasa tertinggi, selama Anda menaklukkan dan melatih budak. Memungkinkan kepatuhan Buddha kepada Anda untuk terus meningkat, Anda dapat mewarisi semua kemampuan Buddha secara proporsional, dan Anda tahu betul. Buddha di depan Anda ini adalah seorang jenius sihir yang langka dalam 100 tahun. Saat ini, tubuh Anda bergetar tanpa sadar. Orang lain ketakutan dan gemetar. Tetapi Anda gemetar karena kegembiraan. Anda telah menunggu hari ini selama 18 tahun sebagai seorang transmigran dunia. Anda tidak menjalani kehidupan yang baik. Keluarga perun Anda, leluhur Anda mengikuti raja pendiri untuk membangun prestasi besar. Memiliki seluruh kota di selatan kekaisaran, tetapi sejak itu, tidak ada talenta luar biasa yang lahir di keluarga perun. Ketika sampai pada generasi ayah Anda, hanya tersisa gelar count yang kosong. Meskipun Anda memiliki jari emas. Tetapi Anda bahkan tidak mampu membeli budak, sehingga sampai sekarang, jari emas ini tidak berguna. Tentu saja, sebuah suara menyela pikiran Anda. Mengapa Anda gemetar? Itu juga memalukan bagi keluarga Pei. Maafkan aku, kakak kedua. Pria di sampingmu ini adalah kakak kedua Gidemyu. Kalian berdua belajar di Akademi Sihir Kekaisaran. Ada juga seorang kakak laki-laki bernama Allen, tetapi dia adalah seorang egois yang sok suci. Keluarga tempat Anda melakukan perjalanan ini. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat adalah orang tua yang acuh tak acuh, kakak laki-laki yang egois, dan kakak laki-laki kedua yang sangat tercela, yang membuat orang ingin mencari sungai yang enak dipandang untuk melompat ke dalamnya. Waktu berlalu perlahan, dan akhirnya saatnya untuk penampilan lelang utama. Saya melihat beberapa penjaga membawa sangkar yang mewah. Ketika mereka melihat dengan jelas apa yang ada di dalam sangkar, seluruh penonton langsung terdiam. Ternyata itu adalah seorang budak. Selain itu, semua orang di tempat kejadian mengenal budak ini. 3 hari yang lalu, dia masih putri bangsawan paling mulia di benua barat. Dia juga tunangan putra mahkota saat ini, tetapi saat ini tidak ada yang berani memastikan apakah produk ini adalah umpan yang dipasang oleh keluarga kerajaan. Digunakan untuk memancing keluar para bangsawan yang memiliki niat buruk terhadap keluarga kerajaan, dan Anda, pangeran, hanya ingin mempermalukan dengan melelang. Menyinggung keluarga Lin dan memperingatkan bangsawan lainnya. Terkejut, Paxius tiba-tiba berdiri dan mengangkat tinggi nomornya. Penipu, polisi kriminal. Seluruh penonton langsung mendidih. Semua orang menatap dengan kaget, seorang wanita bangsawan tidak tahan dengan rangsangan itu. Dia langsung pingsan di tanah. Bahkan Gide, kakak kedua kesayanganmu, juga ketakutan dan lumpuh di kursinya. Wajahnya pucat, selangkangannya basah kuyup, menghadapi tatapan semua orang, Paxius tidak bergerak. Hanya tersenyum tipis, juru lelang meninjau kembali setelah dia sadar kembali, buru-buru melanjutkan prosesnya. Tuan nomor 1047 menawar dengan terkejut, Paxius, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tidak ada yang menjawab dengan terkejut, Paxius untuk pertama kalinya. Palu terakhir kedua, palu terakhir ketiga, terjual. Selamat kepada Tuan nomor 1047. Sudah lama didambakan. Generasi berkumpul, YWSH, memandang melalui kurungan dan kerumunan. Bertatapan mata dengan pesis. Halo, Nona YWSH. Semoga Anda puas dengan tuan baru Anda. Ekspresi pesis belum pernah seserius ini. Saat ini, awal dari penaklukan dunia. Sebagai seorang transmigrator. Tentu saja pesis memiliki kartu truf. Kartu trufnya bernama Sistem Penjinakan Budak. Selama dia mendapatkan budak dan melatihnya sehingga budak ini tingkat kepatuhannya meningkat, dia bisa mendapatkan semua atribut budak secara proporsional. Tidak hanya kecepatan, kekuatan, dan kualitas fisik, tetapi bahkan bakat sihir dan umur. Bisa dibilang sangat mendominasi. Sayangnya, dia adalah seorang bangsawan miskin. Budak kelas terburuk di pasaran pun harganya 5 kain emas. Jumlah uang ini, baginya, benar-benar jumlah yang sangat besar. Selain itu, budak semacam itu, entah sangat jelek atau menderita penyakit. Apa gunanya membelinya? Hanya merugikan diri sendiri. Gadis kecil yang imut jatuh dari langit. Koin emas kecil yang ditemukan di pinggir jalan. Hal-hal baik di mana mereka mengikutinya dan menjadi budaknya tidak pernah terjadi padanya. Jadi sampai sekarang, kartu truf ini hanya pajangan. Tetapi seperti kata pepatah, ketika langit menutup satu pintu, ia akan membuka pintu lain. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya muncul satu yang bahkan bisa dia beli. Dan tanpa diduga, sekali muncul, itu adalah level dewa. Memikirkan gaji Nona YWSH yang akan menghancurkan bumi di masa depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berterima kasih kepada Kaisar Anjing itu. Berkat kerja keras Kaisar Anjing yang menyebabkan keluarga orang lain hancur dan mati. Berkat Kaisar Anjing yang melelangnya sebagai budak. Harga awal ditetapkan sangat rendah.
Berkat kaisar anjing yang membuat para bangsawan yang lebih kaya dan berkuasa darinya ketakutan. Sehingga tidak ada yang berani bersaing dengannya. Waktu, tempat, dan orang yang tepat berkumpul. Ditakdirkan untuknya melambung tinggi. Dengan suasana hati yang sangat nyaman dan gembira. Persis mengikuti staf ke belakang panggung untuk menjemputnya. Setelah menderita selama lebih dari 10 tahun, tidak ada hal yang membuat para bangsawan sangat kecewa. Tidak ada algojo yang bergegas keluar dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Lelang aneh ini berakhir dengan tenang dan aneh. Hanya saja apakah ini ketenangan sebelum badai? Untuk sementara tidak ada yang tahu. Persis meletakkan sekeping koin emas di atas nampan. Staf membawanya masuk melalui sebuah pintu. Di ruangan tanpa jendela ini. Baik dinding, lantai, maupun langit-langit, semuanya terbuat dari bahan yang sama. Sebuah ruangan khusus. Ada 2 orang yang menunggunya. Salah satunya adalah YWSH, yang berlutut di tanah dengan lemah. Meskipun tampak lesu, dia tetap cantik dan menyedihkan. Orang lainnya adalah wanita tinggi dan kurus. Memancarkan aura kekuatan spiritual yang berbahaya, seperti seorang pembunuh. Halo, Nyonya Pei Wen. Saya adalah penjinak Buddha terbaik dari Kekaisaran Taisei. Saya berspesialisasi dalam melatih dan menjinakkan Buddha untuk Anda. Ini membuktikan bahwa Buddha adalah aset legal Anda dan dapat Anda kendalikan sesuka hati, kata Taisei dengan nada acuh tak acuh. Dengan kesombongan yang tak perlu dipertanyakan. Profesi penjinak Buddha terdengar agak aneh, tetapi sebenarnya adalah pekerjaan legal yang sangat dihormati. Terutama disukai oleh orang kaya yang antusias membeli Buddha, tidak peduli seberapa sulit diatur. Atau bahkan Buddha yang cenderung menyerang, selama diserahkan kepada penjinak Buddha seperti itu, dalam waktu 3 hari, mereka akan lebih patuh daripada kucing yang paling patuh. Meskipun melihat tatapan benci dan dingin YWSH, jelas bahwa dia tidak akan mudah menerima idenya. Namun, Persis tidak ingin dia dilatih oleh penjinak Buddha. Karena dia ingin melatihnya sendiri. Bukan hanya karena minat dan hobi pribadi. Dia memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Yaitu, dia bukanlah tipe wanita kecil yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Dia adalah orang yang sangat kejam yang akan membunuh para dewa di masa depan. Dia pasti pantas untuk diperlakukan dengan hati-hati dengan seluruh hatinya. Menaklukkan YWSH hanya bisa dilakukan dengan membuatnya kagum padanya dari lubuk hatinya. Orang yang kejam seperti itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia tidak ingin mengambil jalan pintas. Jadi, bahkan jika Taisei ini benar-benar penjinak Buddha terbaik, dia tidak layak untuk dipercayai. Terima kasih banyak, tetapi bisakah Anda pergi? Serahkan dia padaku. Persis tersenyum. Tidak mungkin menolak melakukan ini, kan? Taisei melirik YWSH di kakinya. Jika dia dilatih dan dibawa pergi, dia akan memberi Anda masalah besar. Persis sangat menyadari hal ini. Meskipun dunia ini adalah dunia yang konon mahir dalam sihir, era kemakmuran sihir telah lama berlalu. Para penyihir hebat yang sebanding dengan para dewa telah jatuh dan menjadi legenda. Penyihir tingkat tertinggi saat ini hanyalah tingkat 7. Pada usia 18 tahun, dia adalah penyihir tingkat 6, dan hanya selangkah lagi dari tingkat 7, puncak dunia. YWSH dapat dikatakan sebagai jenius super yang menarik perhatian dunia. Sayangnya, orang hanya tahu bahwa dia jenius, tetapi mereka tidak tahu tingkat jenius seperti apa dia sebenarnya. Bahkan kaisar yang memiliki mata yang tajam itu. Bagaimanapun, imajinasi manusia memiliki batasan. Mereka mengira dia adalah yang terbaik di antara manusia, padahal dia adalah naga dan burung phoenix. Suatu hari, dia akan melampaui ranah manusia, bahkan memerintah dan membunuh para dewa, menjadi eksistensi yang tak terkatakan. Sebagai manusia, tidak peduli seberapa luar biasanya mereka, sulit untuk membayangkan tingkat seperti itu. Bahkan jika mereka bisa membayangkannya. Mereka tidak dapat menghubungkan tingkat itu dengan gadis kecil di depan mereka yang dapat mereka kendalikan sesuka hati dan memutuskan hidup dan matinya dalam sekejap. Inilah penyebab kematian Kaisar Anjing dan kerajaannya yang besar. Salahkan saja Kaisar Anjing karena tidak membaca novel yang sangat bagus itu. Saya bersikeras menjinakkan Buddha, bukan melatihnya, kata Persis. Boleh, tapi harap Anda ingat bahwa semua konsekuensi dari ini akan menjadi tanggung jawab Anda sendiri, kata Thais dengan makna yang dalam. Artinya, tidak peduli apakah Yiwisha membunuh raja atau memberontak dan mengkhianati negara. Semua ini akan ditanggung oleh pemilik Buddha ini seorang diri. Bahkan jika dia mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup. Tubuh kecilnya tidak dapat menanggung hutang yang begitu berat. Tidak ada apa-apanya, sudah tahu. Silakan, beri aku setetes darahmu. Thais tidak berbicara omong kosong. Segel Buddha adalah sihir spiritual yang secara paksa mengikat keadaan kehidupan Buddha dan pemilik Buddha bersama-sama. Jika Buddha mati, pemilik Buddha tidak akan terluka. Jika pemilik Buddha mati, Buddha juga akan mati. Setelah segel Buddha ditanam. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membukanya. Yiwisha tentu saja tahu kekuatan segel Buddha, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan sekarang. Dia hanya bisa menyaksikan segel Buddha jelek ditanam di lehernya yang putih dan tanpa celah. Pada titik ini, semua prosedur telah selesai.
Mutiara Kekaisaran sebelumnya ini telah menjadi milik pribadinya dan dilindungi oleh hukum kekaisaran. Bahkan jika orang-orang kaisar ingin mengambilnya kembali, mereka harus bernegosiasi dengannya dengan nada yang baik. Dia pasti tidak akan rugi. Tentu saja dia tidak akan menjualnya. Bagaimana dia bisa mendominasi dunia setelah menjualnya? Saat segel budaknya benar-benar membeku, sistem yang telah lama diam akhirnya bereaksi. Selamat mendapatkan budak Iwisha. Kualitas tidak dapat diukur. Tingkat kepatuhan saat ini adalah 0. Tingkat kepatuhan 0 berarti tidak ada peningkatan. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan, Anda harus segera menjadwalkan pelatihan untuk Nona Iwisha. Pekerjaan saya selesai, Tuan Perun. Semoga Anda beruntung. Terima kasih, Disiushi, karena telah membantu Iwisha. Berjalan keluar pintu. Staf terus membimbingnya keluar gedung ini. Cahaya bulan sangat bagus. Aku tidak tahu berapa lama lagi sampai jam 12. Disiushi mencoba melihat ekspresi Iwisha sekarang. Dia berusaha keras untuk memalingkan wajahnya. Tidak membiarkannya melihat wanita putus asa yang sebenarnya. Ini adalah wilayah orang lain. Disiushi tidak bisa mengatakan banyak. Dia hanya bisa menunggu untuk kembali ke tempat tinggalnya untuk melatihnya. Tiba-tiba dia melihat sekelompok besar orang berkumpul dan berdebat dengan sengit. Biarkan aku masuk. Aku sudah bilang biarkan aku masuk. Aku harus bertemu dengannya. Seorang pemuda tinggi dan tampan dengan wajah marah. Terus mendorong para penjaga yang menghalangi jalannya. Yang mulia pangeran, kami telah mengatakan berkali-kali bahwa lelang telah selesai. Hal utama kali ini adalah wanita yang dilihat Disiushi. Sungguh pria yang luar biasa. Tokoh utama telah tiba. Seharusnya salah satu tokoh utama, Pangeran Jeremy dari Kerajaan Inggris dan Prancis di seberang. Pengagum paling setia Nona Iwisha. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan Disiushi yang baru saja keluar dan orang lain yang dipelintirnya. Semua gadis bermata abu-abu seperti orang mati. Jadi segera semua orang melihat ke sini. Jeremy melihat kesengsaraan Iwisha dalam cerita. Meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, menjungkir balikan para penjaga dan kemudian bergegas menuju Disiushi dan mereka. Lebih banyak penjaga bergegas dari segala arah, orang-orang ini menghalangi jalan Pesis dan yang lainnya, dan Jielum terpaksa berhenti. Tapi dia melihat dengan sedih untuk sementara waktu, YWSH yang kelelahan menatap Pesis lagi, matanya berkedip dengan niat membunuh dingin yang tak terselubung. Selamat malam, Pangeran Jielum, Pesis tersenyum elegan, tidak seperti orang jahat sepertimu yang mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak layak menyebut nama pangeran ini. Jielum mengatakan sesuatu yang ambigu, wajahnya yang tampan sedikit terdistorsi karena marah. Pesis tersenyum, pria ini adalah karakter penting dalam buku yang dia transmigrasi. Protagonis pria dari protagonis pria itu, dengan identitas yang menonjol, tampan, luar biasa, jujur, berani, mulia, dan baik hati. Tampaknya setiap kata sanjungan dibuat khusus untuknya, pria yang begitu sempurna sehingga membuat iri. Otaknya sedikit kurang, itu normal, jika dia benar-benar seorang guru yang dipilih sendiri, maka novel aslinya tidak akan menjadi protagonis wanita. Melainkan novel pria hebat yang menjadikannya sebagai protagonis. Novel aslinya adalah lelang ini, tidak ada yang berani menawar untuk membeli YWSH. Dia meninggalkannya, setengah bulan yang lalu, menunggu pangeran asing Jielum yang belajar di Akademi Sihir Kekaisaran. Kembali ke negara itu untuk mengunjungi Ibu Suri yang sakit, setelah mendengar tentang perbuatan jahat keluarga Gefiln, dia mengkhawatirkan YWSH yang tercinta. Dan bergegas kembali ke Kekaisaran dengan cepat terlepas dari segalanya. Ketika dia kembali, lelang telah berakhir, namun, untuk menyelamatkan YWSH. Dia pergi ke istana sendirian dan bernegosiasi dengan Kaisar, dia meminta Kaisar untuk menyerahkan YWSH kepadanya. Harganya tentu saja lebih dari sekadar koin emas, tetapi sebuah kota militer penting dari kerajaan Inganglu yang menghadap Kekaisaran. Tanpa kota yang kokoh seperti bunker itu, kerajaan Inganglu akan langsung terpapar di bawah kekuatan militer Kekaisaran yang kuat seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Bahkan pemusnahan ras kerajaan tidak mungkin terjadi. Apa artinya tidak mencintai negara tetapi mencintai keindahan? Pria ini sudah sangat sempurna. Meskipun dia masih benih cinta, Jielum tentu saja memiliki hak ini. Ayahnya telah meninggal. Dia adalah pewaris tahta yang telah ditetapkan, hanya karena dia masih muda sehingga dia datang untuk belajar di Kekaisaran, dan dia dapat kembali ke negara itu untuk mewarisi tahta setelah lulus. Kerajaan Inganglu terletak di sisi barat benua. Begitu kota militer penting itu dapat diperoleh, itu akan cukup untuk berada di garis pertahanan kerajaan yang kokoh. Merobek celah, selama kerajaan di timur, Kekaisaran yang sudah sangat kuat, akan memiliki kemampuan untuk mendorong seluruh benua barat secara horizontal, bahkan kaisar yang licik tidak dapat menolak transaksi seperti itu. Jadi Jielum berhasil membawa YWSH kembali ke kerajaan, dan kisah keadilan pun dimulai. Tapi sekarang alur ini tidak akan pernah ada. Menghadapi Jielum, seorang guru keadilan jaringan, Pesis tidak rendah hati atau sombong. Pangeran Jielum, saya merasa sangat sulit untuk menerima tuduhan tidak berdasar Anda. Tolong tarik kembali, berhenti berpura-pura tidak bersalah. Jielum tidak terkesan.
Sambil menunjuknya dan berteriak, "Mengapa kau membelinya? Mengapa kau tidak membeliku saja dan menyelamatkannya?" "Apa yang Anda katakan ini?" Pesis tersenyum. "YWSH hanya berpartisipasi dalam Hiemenhui. Bukankah Hiemenhui itu semua menikahi penjagal? Apa salahnya membeli apa yang Anda suka? Untungnya, Anda tidak berpartisipasi. Kalau tidak, saya pasti tidak bisa bersaing dengan Anda." Jielum maju selangkah, para penjaga bersiap siaga. "Pangeran Jielum, harap perhatikan. Jika Anda menggunakan kekerasan terhadap bangsawan kekaisaran, ini adalah insiden diplomatik yang sangat serius. Kami juga tidak akan pernah menutup mata." Para penjaga memperingatkan dengan suara yang mantap. Jielum menarik napas dalam-dalam. "Siapa namamu?" "Pesis Pelun." "Pesis Pelun, mohon lihat baik-baik. Betapa sempurna dan mulianya dia. Seorang wanita yang mengagumkan. Jika Anda masih seorang pria sejati, bagaimana Anda bisa tega memandangnya sebagai barang, seorang budak?" Jielum bertanya dengan nada yang sangat serius. Pesis benar-benar mendengarkan dengan patuh dan melihat ke arah YWSH, tetapi sayangnya dia tidak terlalu kooperatif. "Saya memang tidak bisa." Pesis juga sangat serius, "Meskipun saya seorang pria sejati, tetapi saya juga seorang warga negara yang taat hukum. Hukum kekaisaran menetapkan bahwa dia adalah seorang budak. Keadilan tidak bisa mengalahkan kaisar. Yang mulia, di atas, hamba ini tidak berani melanggar bimbingan sucinya." Jielum mengangguk setuju. "Saya mengerti bahwa Anda juga mengalami kesulitan. Terima kasih atas pengertian Anda. Karena itu, jual dia kepada saya. Harga terserah Anda. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda gunakan untuk membelinya sebelumnya, saya bisa menawarkan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat," kata Jielum. Pesis belum berbicara, para bangsawan kecil yang tahu di sana semua tidak bisa menahan tawa. Jielum tidak melihat mereka sekilas pun. Para bangsawan kecil menutup mulut mereka. Tapi mata mereka masih penuh dengan senyum. Apa yang mereka tertawakan? Jielum bingung. "Mungkin mereka senang dengan hidupku, bukan?" Pesis mengangkat satu jari. "Lagi pula, saya beruntung hanya menggunakan 1 koin emas untuk membelinya." 1 koin emas? Jielum tidak percaya. Kemalangan YWSH dapat dituduhkan kepada siapa saja. Daripada orang yang tidak berani berbohong. Bagaimana mereka bisa mempermalukan saya seperti ini? Api di mata Jiluomi hanya mengepal tinju. Yi Weisha tidak tergerak oleh amarahnya. Saat ini, dia sudah tidak peduli dengan segalanya. "Yang mulia Jiluomi, mohon jangan sentuh saya. Hal-hal lain telah terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menghormati fakta. Kemarahan yang tidak perlu hanya akan merugikan status Anda." Pak Xiuxi dengan ramah membujuk, 1 juta kain emas, serahkan dia padaku. Jiluomi berkata dengan dingin. Pak Xiuxi menggelengkan kepalanya. 10 juta. Pak Xiuxi menggelengkan kepalanya lagi. 10 miliar. Sambil menggelengkan kepalanya, Pak Xiuxi diam-diam mendecakkan lidahnya. 10 miliar koin emas hampir sama. Setara dengan pendapatan fiskal 1 tahun, negara seperti kerajaan, saya khawatir kas negara selama bertahun-tahun tidak memiliki begitu banyak uang. Bahkan jika Jiluomi benar-benar mengeluarkan 10 miliar koin emas ini, kerajaan Inggris, Prancis, dan Roma juga akan terluka parah. Para bangsawan kecil itu ketakutan ketika mendengar angka seperti itu. Melihat Pak Xiuxi menggelengkan kepalanya lagi, mau tak mau memandangnya seperti orang idiot. Dengan harga saat ini, Buddha bisa sangat murah, atau sangat mahal. Yang terburuk bisa dibeli dengan kurang dari 5 kain emas, yang terbaik seperti wanita cantik yang luar biasa itu. Atau ras khusus tertentu, barang dengan garis keturunan murni, tidak lebih dari 10.000 koin emas. Ini sudah merupakan tambahan yang langka selama bertahun-tahun. Betapa asingnya angka 10 miliar koin emas. Bahkan jika para bangsawan top ingin mengeluarkan 10 miliar koin emas tunai, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Jiluomi tidak melanjutkan penawaran, di bawahnya adalah ratusan miliar koin emas, bahkan jika tanah airnya dikemas dan dijual, tidak akan laku dengan harga sebanyak itu. "Kamu tidak menginginkan uang, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Apapun bisa aku janjikan." Jiluomi hampir memohon. Pak Xiuxi tersenyum. Dia benar-benar tidak menginginkan uang, benar-benar tidak menginginkan uang, meskipun dia sangat miskin. Jika dia diberi uang, 10 juta kain emas sebenarnya sudah cukup, lebih banyak uang hanyalah angka. Tidak ada tempat untuk menggunakannya, tetapi untuk menukar Yi Weisha dengan uang, bahkan 100 miliar atau 10.000 miliar terlalu sedikit. Ini adalah kesempatan untuk melampaui seluruh dunia. Berapa banyak uang yang bisa membelinya? Yang mulia Jiluomi. Sebagai seorang satria dengan nama seorang pria terhormat, aku benar-benar tidak ingin mempersulit orang lain. "Tukar dengan apa?" Pak Xiuxi berkata dengan sangat serius. "Tidak bisa. Kamu harus menukar." "Kenapa? Bukankah jual beli harus sukarela? Sebagai seorang pangeran, apakah Anda masih ingin melakukan jual beli paksa?" "Tentu saja tidak, karena pertama-tama saya akan mengembalikan statusnya sebagai orang bebas, lalu membawanya kembali ke negara asal saya."
Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukannya dengan baik, dan pada akhirnya saya akan menjadikannya raja saya, setelah membelinya dari saya. Pesis bertanya kepada Jilum, apa maksudmu? Apakah kamu tidak menyadarinya? Semua asumsi yang kamu buat didasarkan pada memperlakukannya sebagai seorang budak yang dapat diperjualbelikan. Artinya, terlepas dari apa yang kamu katakan. Sekarang menurutmu, dia hanyalah seorang budak, orang tidak, bukan begitu. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai budak, bahkan sedetik pun. Ini semua karena kamu. Karena kamu, Jilu menjadi cemas dan marah, wajahnya memerah, tapi apalagi yang aku lakukan salah? Tidak menjualnya? Pesi sangat polos, cukup, aku benar-benar tidak salah menilaimu, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Jilu berteriak dengan marah, aku orang yang tidak tahu malu? Orang yang tidak tahu malu adalah kamu. Pesis menarik kembali energi serangannya. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Jielum terkejut. Aku membeli seorang budak dengan uangku sendiri melalui cara yang legal dan sesuai. Sejak pertama kali bertemu. Kamu sudah berbicara kasar kepadaku? Apakah itu didikan seorang pangeran? Jielum terdiam. Selain itu, bagaimanapun caranya, kamu ingin membelinya dariku, selalu mengatakan betapa patuhnya dia kepadamu. Betapa kagumnya kamu, seolah-olah hanya kamu yang bisa memperlakukannya dengan baik, dan kamu adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memilikinya. Pada akhirnya, bukankah itu hanya ingin memilikinya? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu tanpa rasa malu? Pesis melanjutkan dengan suara dingin, ekspresi malu secara bertahap muncul di wajah Jilum. Tidak berani menatapnya. Pada akhirnya, mengapa kamu berpikir bahwa hanya kamu yang bisa memperlakukannya dengan baik? Aku tidak bisa, hanya karena aku tidak setinggi kamu, tidak sekaya kamu, tidak memiliki status pangeran sepertimu. Bisa menilai orang dari penampilan, dari status dan kekayaan, sungguh, aku benar-benar merasa malu untukmu. Pesis mengakhiri pidatonya dengan tatapan jernih. Seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang tercengang, jelas samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi tidak bisa mengatakannya. Maaf, Jilum berkata dengan kepala tertunduk, benar-benar kehilangan ketajamannya sebelumnya. Kemenangan telak, kami sangat cocok. Pesis tidak lagi menghiraukan Jilum dan tatapan yang sama. Membantu YWSH menuju kereta yang sudah lama menunggu di sana, dan kereta itu pergi tepat waktu. Dari jendela mobil, Jilum masih berdiri di tempatnya. Pesis menatap YWSH. Bertukar pandang dengannya dalam diam, wanita ini, tentu saja, tidak mungkin tahu bahwa takdirnya telah mengalami persiapan yang luar biasa. Dia tidak menawar tadi, pada akhirnya dia akan tetap menjadi tokoh utama wanita di dunia para penguasa. Tapi sekarang, peran apa yang akan dia mainkan di masa depan, dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia hanya akan mengizinkan orang lain untuk menindasnya, tetapi tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk menindasnya. Jadi wanita ini, tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan, dia hanyalah bawahan baginya. Bantuan dari luar tidak bisa mengalahkan transmigrator. Ini adalah trik tradisional. Sangat masuk akal untuk pergi ke Akademi Sihir di DNG. Tiba di Pesis, memapah YWSH masuk ke asrama mahasiswa. Semua orang yang melihat mereka diam-diam kembali ke kamar mereka, tetapi tidak bisa menahan diri. Untuk mengintip melalui celah pintu, dalam suasana yang menekan, Pesis masuk ke kamarnya. Kemudian dengan lembut meletakkan YWSH di tempat tidur, menyelimutinya. YWSH menatapnya tanpa berkedip. Di matanya masih hanya ada dingin dan kebencian. Pesis menutup pintu dan dengan repot mengambil kursi dan duduk di sisi tempat tidur. Mencoba membelai wajah YWSH dengan ganas menoleh dan menggigit telapak tangannya. Tetapi tidak sakit sama sekali. Tetapi ini tidak menghalangi Pesis untuk marah karena dia berani menggigit tuannya. Karena dia berani menyinggung tuannya, Pesis dengan sangat hati-hati menarik tangannya, agar tidak melukai giginya. Kemudian dia dengan hati-hati mengangkat YWSH. Menatap wajahnya yang indah seperti keajaiban, dengan tulus memuji keindahan seperti itu. Kemudian menamparnya dengan keras, tamparan ini benar-benar tidak ringan, tubuh YWSH sudah lemah dan tidak berdaya. Langsung terjatuh di tempat tidur karena tamparan itu, kepalanya hampir membentur dinding. Pesis sangat kasihan. Dia sebenarnya adalah orang yang penyayang. Memukul wanita secantik itu benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi di sisi lain, tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita, dia tetap harus dipukul, sama seperti kucing yang lucu. Jika dia berani mendesis pada tuannya, dia juga harus dihukum. YWSH tidak bisa bergerak. Pesis menyeretnya mendekat, memaksanya untuk bertatapan dengannya. Aku seharusnya membuangmu ke wanita itu. Biarkan dia mendidikmu, sehingga kamu setidaknya bisa mengerti beberapa aturan sebagai budak. Pesis tersenyum menatap wajah cantik yang dekat ini. Aku bukan budakmu. Ivisha sangat lemah, tetapi dengan keras kepala berkata, kamu bukan budakku, budaknya siapa? Mungkinkah si munafik tadi? Kalau dipikir-pikir, dia memang sangat mencintaimu, bahkan tidak takut menjadi pengkhianat demi kamu. Apakah jika aku mengabulkan keinginanmu, kamu akan sedikit berterima kasih padaku? Aku bukan budak siapapun.
Tidak melakukan apapun, Ivisha menggertakkan gigi dan menatapnya dengan marah, tetapi memiliki tulang punggung yang paling kuat. Sayang sekali jika kamu tidak menjadi budak, kamu hanya bisa menunggu kematian. Paksius berkata dengan tenang, tahukah kamu bagaimana nasib orang-orang sukumu? Ceka-ceka, aku tidak tega mengatakannya. Sampai sekarang, beberapa kepala masih tergantung di tiang, seperti ayahmu yang penyayang. Tiba-tiba wajah Ivisha menjadi mengerikan, jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit membayangkan ini. Gadis suci dan murni seperti bulan purnama, bisa membuat ekspresi yang begitu mengerikan. Dia berjuang sekuat tenaga. Ingin menerkam dan mencekik leher Paksius, api amarah yang berkobar di matanya, ingin membakarnya habis. Untungnya ramuan itu benar-benar efektif, membuat Paksius agak menyesali penolakannya tadi. Jika dia menerimanya, mungkin di masa depan, itu bisa memberikan efek yang luar biasa di beberapa tempat. Tetapi tidak peduli seberapa marah atau benci dia, itu semua sia-sia. Paksius tidak terluka sedikit pun, melihat kemarahannya yang tak berdaya, bahkan ingin tertawa. Kamu harus tahu apa itu tanda Buddha di lehermu, bahkan jika kamu benar-benar membunuhku. Kamu sendiri juga akan mati. Paksius mengingatkan dengan hangat, tetapi ini sama sekali tidak bisa menggoyahkan Ivisha. Dia sepertinya ingin mati bersamanya. Segera dia tidak bergerak, bukan karena dia menyerah. Tetapi dia melihat jam yang tergantung di dinding, jarak ramuan itu tidak efektif. Masih kurang dari 2 jam, dia juga mendengar kata-kata Tesar tadi. Sampai tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Selama waktunya tiba, dia bisa dengan mudah mengambil nyawa Paksius. Kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan, sangat mengerikan, baru mengenalmu sebentar. Kamu ingin pergi ke neraka bersamaku? Hal yang begitu romantis, lebih baik menunggu beberapa ratus tahun lagi. Paksius berkata dengan hangat, Ivisha mengingat senyum dingin yang meremehkan. Mengapa kamu begitu membenciku? Harus membunuhku? Bukan aku yang membunuh seluruh keluargamu, ada sebab akibatnya. Tidak perlu aku mengingatkanmu, siapa musuhmu yang sebenarnya? Paksius memiringkan kepalanya. Atau hanya karena aku, saat itu menamparmu, mengira tidak bisa membunuhku? Aku tidak bisa membunuhnya. Kamu memang tidak bisa membunuhnya, kalau bisa. Masalahnya tidak akan seperti ini sekarang. Patius menghela napas simpati, sayang sekali ibumu yang malang. Adik perempuan yang malang, tidak akan bisa menunggu orang untuk menyelamatkan mereka. Yi Weisha melebarkan matanya yang merah. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia mencoba meraih Patius. Patius berinisiatif bekerja sama, dengan senang hati merasakan getaran tubuhnya. Apa yang kamu katakan? Yi Weisha dengan kecewa berkata, tidak mengatakan apa-apa. Patius tampak polos. Kamu jelas, Yi Weisha menatapnya dengan penuh kebencian, sedikit marah dan seperti ingin menangis. Dia mencoba mendapatkan kepastian dari Patius. Tetapi Patius bersikeras untuk tidak memberikannya. Terserah dia jika ingin mati. Aduh, aku tidak tahan lagi. Juga menatapku dengan tatapan yang menyedihkan. Hatiku hampir hancur, kata Patius dengan berpura-pura sakit. Jangan berpura-pura, cepat katakan padaku. Asalkan kamu memberitahuku, aku akan melakukan apa saja. Air mata tetap mengalir. Yi Weisha terisak dan berkata, mohon. Patius memeluknya erat. Bukan untuk mengambil keuntungan, hanya takut ada telinga di dinding. Ya, ibumu dan adikmu belum mati. Dan beberapa anggota keluarga juga baik-baik saja. Lagi pula, keluarga kalian sangat besar, ingin membunuh semuanya sekaligus juga sulit. Patius merendahkan suaranya, tetapi untuk menyelamatkan mereka, dengan kemampuanmu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa melakukannya. Kamu seharusnya tahu. Yi Weisha memejamkan mata erat, membiarkan air mata jatuh. Jadi, bukan hanya kamu tidak boleh mati, kamu juga harus hidup dengan baik dan berusaha menjadi kuat. Bahkan jika hanya sebagai identitas yang penuh usaha, kamu harus berani hidup. Ketahuilah, kamu tidak perlu takut. Asalkan kamu patuh mendengarkanku, kamu pasti bisa mencapai keinginanmu dan bersatu kembali dengan keluargamu. Kali ini Yi Weisha tidak menjawab lagi. Patius melepaskannya dan melihat wajahnya. Hanya terlihat bahwa tatapannya sekali lagi hanya menyisakan kedinginan. Dia ternyata tidak mudah ditipu seperti pangeran bodoh itu. Kamu meragukanku? Patius berkata dengan nada pasti. Kamu pasti sangat ingin bertanya, mengapa aku tahu semua ini, dan mengapa aku harus mengambil risiko sebesar ini? Jadi, sangat disayangkan. Bahkan jika kamu meragukanku, tidak masalah. Aku sekarang tidak mungkin memberitahumu semua ini. Karena saat kamu tidak mempercayaiku, aku juga tidak mempercayaimu. Patius tersenyum. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu pasti sedang membohongiku, kata Yi Weisha dengan dingin. Dia bahkan tidak gagap saat berbohong. Jangan sia-siakan usahamu, kamu belum cukup untuk menakutiku. Tentu saja, Pesis berkata, kalau begitu, mari kita coba. Coba saja. Pesis melonggarkan ikat pinggangnya, meletakkannya rata di tempat tidur, dan mulai menanggalkan pakaiannya. Apa yang kau lakukan? Apa kau pikir membunuh itu mudah? Bukankah kau ingin membunuhku? Aku tidak bisa mengalahkanmu.
Tetap saja kita akan mati bersama pada akhirnya. Karena kita akan mati, biarkan aku menikmati seluruh tubuhmu dulu. Baik di dalam maupun di luar selama beberapa tahun. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu yang flamboyan. Mata Persis menatap dengan merah membara. Kulit putihnya yang sedikit terbuka. Kau, Ming yang sangat mempesona seluruh benua barat, siapa yang tidak tahu? Hari ini aku akan mencicipi rasa bulanmu ini atas nama semua pria di dunia. Tawa hitam dan sangat jahat itu membuat YWSH merasa dingin di sekujur tubuhnya, menatapnya dengan ketakutan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bukankah kau tidak ingin menimbulkan masalah? Bahkan jika kau diperkosa lebih sedikit, kau benar-benar meremehkan pesonamu. Selama aku bisa mendapatkanmu, apalagi menimbulkan masalah, bahkan jika aku menjadi kaisar, aku tidak akan menolak. Persis terus memberikan kekuatan. Pakaian luarnya memang compang-camping. Tetapi pakaian dalamnya masih utuh. Aku percaya padamu. Aku benar-benar percaya padamu. Jangan. YWSH benar-benar panik. Dia belum pernah mengalami hal mengerikan seperti ini. Pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh. Bahkan jika dia menangis dan memohon padanya, Persis tidak akan berhenti. Karena bahkan jika dia ingin berhenti, dia tidak bisa. Pada akhirnya, Persis masih membantunya menanggalkan pakaian luarnya dan memperlihatkan semua esensinya. YWSH hanya bisa memalingkan wajahnya dan diam-diam meneteskan air mata. Setelah sedikit menelan ludah dan memastikan bahwa itu asli, Persis mengenakan kembali pakaiannya. Pakaian compang-camping itu hanya bisa dibuang. Persis menggantinya dengan seragam sekolahnya sendiri. Meskipun itu pakaian pria, tetapi seorang wanita cantik akan tetap cantik apapun yang dia kenakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dalam diam. Kau akan dikebiri. Apa kau pikir membunuh bisa menyelesaikan masalah? Berteriak untuk apa? Aku juga tidak melakukan apapun padamu. Persis dengan sungguh-sungguh menyeka darah yang tidak bisa dibersihkan dari hidungnya. Jika kau masih mengatakan itu setelah aku membayar harganya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Persis duduk tegak di sana. Aku menyerah berjuang. Aku akan menunggumu membunuhku di sini. Lalu perseteruan kita akan dilupakan. Aku tidak percaya kau memperlakukanku seperti itu. Kau harus bertanggung jawab sampai akhir. Jangan bicara omong kosong. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan benar-benar mengira aku melakukan sesuatu padamu. Kau mengerti? Kekuatanmu sedang pulih, tapi dia masih marah. Sepertinya belum menyadarinya. Tidak berani menunda lagi, Paksius hanya bisa mengangguk. Baiklah, anggap saja aku kalah darimu. Aku akan bertanggung jawab penuh padamu, asalkan kau mengakui aku sebagai tuanmu. Apapun boleh. Jangan harap aku mengatakan pernah melakukan upaya untuk siapapun. Bahkan untuk adikmu, untuk ibumu, kau tidak mau berkompromi? Paksius berkata, apalagi aku hanya karena suatu alasan baru menerima usahamu. Bukannya benar-benar membatasimu seumur hidup, asalkan kau bekerja untukku 3-5 tahun. Aku jamin akan membebaskanmu, dan aku bisa makmur, kau bisa melakukannya. Asalkan kau tidak mau, aku tidak akan menyentuhmu. Ini bohong. Ivisa tanpa ekspresi, tapi terlihat dia sangat bimbang. Bimbang apakah akan mempercayainya. Jelas-jelas kerjasama yang saling menguntungkan, hal yang sangat bagus, juga tidak ada alasan untuk tidak menyetujuinya. Kau sangat hebat, mungkinkah aku benar-benar bisa bertindak sembarangan terhadapmu? Membiarkanmu bekerja juga untuk melindungimu, kalau tidak orang itu tetap tidak akan melepaskanmu. Pikirkan orang-orang yang menunggumu, jangan bertindak gegabah. Paksius segera menasihati, sebenarnya juga tidak berbohong, meskipun sudah menjadi pekerja. Sorotan mata di sekitar Ivisa juga tidak akan tiba-tiba menghilang. Situasinya masih sangat menyedihkan. Ternyata dia juga sama. Ivisa menggertakkan gigi, asalkan kau bersumpah. Atas nama keluargamu, apakah ini agak berlebihan? Paksius mengerutkan kening. Sepertinya sangat tidak mau, kalau begitu tidak usah dibicarakan. Sekarang giliran Paksius. Terjebak dalam pergulatan pemikiran yang sangat menyakitkan. Setelah sekian lama, barulah dia dengan sangat enggan mengangkat 3 jari. Aku, Paksius, bersumpah demi dewa-dewa kuno. Semua janjiku kepada Nona Ivisa, setiap kalimatnya benar, semuanya efektif. Jika melanggar, biarkan orang tuaku mati mendadak di tempat, kakak laki-lakiku jatuh dari tangga sampai mati, kakak laki-lakiku yang kedua dijual ke rumah bordil pria, diperkosa secara bergiliran oleh puluhan pria kekar sampai mati. Paksius mengabaikan tatapan terkejut Ivisa, memulai dengan hikmat. Ivisa tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini benar-benar akan mengucapkan sumpah beracun sebanyak itu atas nama keluarganya. Sekarang giliranmu, Persis menatapnya dengan ekspresi sedih dan marah. Keluargaku sudah seperti ini. YWSH tenang dan rasional, tetapi kamu masih memiliki ibumu dan adik perempuanmu untuk bersumpah. Persis tidak menyerah. YWSH marah, kamu tadi menyuruhku menggunakan keluarga. Wahyu, apa yang kukatakan? Kamu hanya menggunakan ibu. Persis masih merasa dingin di hatinya.
Sudahlah, begini saja. Tidak perlu bersumpah. Cukup cium aku sekali. Perjanjian kita akan tercapai. Pesis sangat mirip dengan mode merah dalam jumlah besar. Apakah kamu lupa sumpah tadi? YWSH terkejut dan marah. Aku memang berjanji bahwa kamu tidak menginginkanku menyentuhmu. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Pesis merentangkan tangannya dengan polos. YWSH seperti disambar petir. Pelacur ini, dia terlalu marah dan malah menjadi tenang. Apa yang kamu katakan, Pesis? Mendekatkan wajahnya. Sebuah ciuman kering menempel di bibirnya. Hanya sesaat, Pesis sangat malu. Apa yang harus dipanggil? Melanggar aturan? Aku juga melanggar aturan. Pesis tersenyum tipis. Tingkat kepatuhan Tuan meningkat 1. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka tanpa sadar merasakan kelelahan yang mendalam. Jadi mereka berdesakan di tempat tidur single itu dan tertidur. Di malam hari, Pesis lebih dari sekali. Dalam kegelapan, dia merasakan dirinya diperhatikan oleh tatapan dingin. Tetapi dia tidak peduli. Yang dia mainkan adalah permainan. Di pagi hari, sinar matahari menembus jendela. Menyinari ruangan. Pesis duduk dan meregangkan tubuhnya. Lalu menatap gadis yang berbaring di sebelahnya. YWSH masih tertidur. Pesis tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan dengan penuh perhatian mengagumi wajah tidurnya. Rambut putih indah yang begitu banyak. Sudah lama tidak diurus dan agak berantakan, tersebar begitu saja, tetapi sama sekali tidak mengurangi kecantikannya. Wajahnya yang putih berseri, di bawah sinar matahari di ruangan Jepang, hampir menjadi tembus pandang. Dengan tekstur seperti batu giok yang berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya keemasan pucat. Satu-satunya kekurangan adalah, bibirnya kurang berdarah, dan bahkan dalam tidurnya pun alisnya berkerut erat. Dapat dibayangkan kebencian yang begitu pekat di hatinya. Di hadapan kecantikan yang luar biasa seperti itu, Pesis lebih berhati-hati daripada siapapun, karena takut mengganggu tidurnya. Bahkan dia saat ini juga saleh, seperti pengikut Dewi Zhanyang, tiba-tiba merasa bisa bangun di sampingnya. Adalah hal yang sangat beruntung. Wanita seperti itu, terlalu sayang untuk menjadi budak. Seharusnya dinikahi dan dijadikan istri, lalu setiap hari merengek padanya memanggil ibu, sambil dipeluk olehnya. Dengan tatapan jijik, betapa indahnya itu. Detik berikutnya, Dewi itu membuka matanya. Mata dengan iris berwarna ungu tiba-tiba terbuka lebar, langsung merebut. Setengah dari jiwa Pesis. Saat ini dia sudah kembali menjadi, seperti yang dibayangkan oleh semua guru dan siswa Akademi Sihir Kekaisaran. Cantik dan dingin, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, bisa menyembuhkan orang dari jarak ribuan mil. Selamat pagi, Nona YWSH. Pesis menatapnya dengan linglung, tatapannya dingin. Berhentilah bersikap sok di depanku, aku sudah cukup melihat wajah aslimu kemarin. Apakah tubuhmu sudah pulih? Pesis tersenyum, YWSH tidak berbicara. Dengan satu jari menunjuk, vas bunga di atas meja di sana, dipotong menjadi setengah. Sihir angin sejuk tak terbatas, itu adalah barang antik yang diturunkan oleh kakekku. Apa yang akan kamu lakukan untuk menggantinya? Tanya Pesis. Aku sekarang adalah budakmu, barang apapun yang dirusak oleh budak ditanggung oleh majikan. Dia berkata dengan nada mengejek. Budak melakukan kesalahan. Majikan juga harus menghukumnya. Pesis berkata dengan serius, angkat pantatmu sendiri. Apakah aku harus mengatakannya 2 kali? Ini adalah langkah dalam perjanjian kita, jika kamu bersikeras untuk merusaknya. Maka aku juga tidak keberatan. Suatu hari nanti, kamu akan menyesali perbuatanmu. Aku sudah sangat menyesal, karena kemarin ketika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, aku tidak sepenuhnya menghabisimu. Pesis tanpa ampun, di bagian yang bulat. Dan penuh seperti Lituania itu memberikan beberapa tamparan, merasakan sisa keindahan itu. Pesis dengan gembira mencium telapak tangannya yang terkena aroma. Rasanya enak, menantikan waktu hukuman berikutnya. Menjijikan, kata YWSH dengan dingin. 1 tamparan lagi. Tidak boleh mengatakan hal buruk kepada majikan. Kalau tidak lain kali, aku akan menanggalkan pakaianmu. YWSH menahan rasa malu. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Diam, lapar ya? Aku akan pergi membeli makanan. Rapikan kamarmu, nanti akan ada yang membuat masalah, tunggu sampai kau mendengar suaraku sebelum membuka pintu. Setelah aku mengatakannya dengan nada bicara itu, perutku berbunyi keroncongan, aku tidak tahu sudah berapa hari dia tidak makan. Bahkan seorang penyihir tingkat 6 pun akan mati kelaparan jika tidak makan, lalu aku akan membelikanmu 2 set pakaian. Jangan berharap terlalu mewah, ketahuilah bahwa tuanmu adalah siswa termiskin di akademi ini. Pesis melanjutkan, mengatakan ini membuatnya sedikit khawatir, dia benar-benar miskin. Uang yang diberikan keluarga kepadanya cukup agar dia tidak mati kelaparan, koin Navij untuk membeli YWSH. Di mata bangsawan lain itu tidak ada artinya, tetapi dia harus berhemat untuk waktu yang lama. Dia benar-benar mendapat keuntungan besar, dan kemudian orang tua yang pilih kasih itu benar-benar mengatur ini.
Cepat atau lambat selisih harga ini akan dikembalikan oleh Gaide dengan pantatnya, sudah miskin sekarang di bawah tangannya. Ada satu mulut lagi untuk diberi makan. Jika dia tidak menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan, dia akan menjadi orang pertama di dunia ini. Tuan Buddha yang tidak mampu memberi makan budaknya, Tuan Buddha yang jahat, apalagi tamu yang begitu cantik. Jika dia membuatnya kurus dan pucat, dia sendiri tidak tahan. Pemborosan seperti itu. Pesis menatap YWSH dengan perasaan campur aduk, melihatnya membuat kulit kepalanya mati rasa. Berpikir bahwa dia akan menderita lagi, terus menatapnya dengan tatapan waspada. Jangan takut, aku pasti akan. Gemuk dan montok, Pesis selesai berbicara dengan ekspresi penuh kasih, mengabaikan YWSH yang linglung. Dengan tatapan linglung, meninggalkan ruangan, dan efek kedap suara lainnya. Semua orang berhenti berbicara, diam-diam menatapnya, memberinya jalan yang luas. Sampai ke kafetaria akademi pun seperti ini, perlakuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti Pesis yang miskin. Jumlah siswa bangsawan di akademi tidak sedikit, mereka semua adalah orang-orang transparan yang tidak diperhatikan, jika bakat sihirnya bisa. Seperti bajingan seperti Gaide, mungkin masih bisa sedikit masuk ke mata para pria berkuasa itu. Namun, maknanya tidak terlalu besar, tidak lebih dari memiliki kesempatan untuk menjadi kaki tangan orang seperti ini. Keduanya tidak mungkin bergaul dengan sikap yang sama, bahkan di akademi seperti ini, di mata orang luar tidak bersalah. Menara Gading tanpa tekanan, pada kenyataannya juga penuh dengan penindasan kelas bangsawan. Menjilat yang kaya dan menginjak yang miskin, menggertak yang lemah, bahkan siswa yang berada di posisi terbawah yang sama. Akan saling membenci, Pesis adalah keberadaan terendah dalam rantai kebencian ini. Sangat rendah sampai orang lain malas menganggapnya sebagai manusia, hampir setahun masuk. Tidak lebih dari sedikit orang yang bersedia berinisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi sekarang dia, orang yang tidak terlihat ini. Dia semakin menjadi tokoh penting di seluruh akademi, bahkan di ibu kota kekaisaran. Tidak lama lagi. Mungkin bahkan bangsawan dari negara tetangga pernah mendengar namanya, sayang tidak ada wanita cantik yang datang untuk bertegur sapa. Tapi juga beruntung, kepalanya masih di lehernya. Pesis membeli lebih sedikit. 2 potong roti besar dan sebotol susu, dia akan pulang. Susu khusus untuk YWSH. Tidak termasuk dalam pengeluaran hariannya. Dia merasa bahwa tuannya ini cukup bertanggung jawab. Tetapi ketika dia berbalik, seseorang menghalangi jalannya. Jelas, itu datang untuknya. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Sosoknya tinggi dan montok, bahkan jubah penyihir yang longgar pun tidak bisa menutupinya. Bahkan penampilannya pun luar biasa. Meskipun tidak sebaik YWSH, dia juga wanita cantik yang cukup menarik perhatian. Terutama pesona dewasanya yang menggoda, membuat banyak pria menjadikannya objek fantasi. Guru Wen. Pesis berbalik dan menjawab, Pesis, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Bahkan penjaga pun ingat namanya, Du SHTNGL, mentor dari begitu banyak orang. Menarik tangan Pesis dan menyeretnya ke ruang terbuka di belakang ruang kelas. Wen jelas sangat cemas, gerakannya pun menjadi kasar, membuat roti yang dibeli Pesis dengan susah payah menjadi berantakan. Untungnya, dia merawatnya dengan hati-hati. Guru Wen, ada yang bisa saya bantu? Perseus bertanya kepada Wen dengan ekspresi serius. Dia pikir Anda ingin menanyakan tentang situasi kakak laki-lakinya. Venice dan kakaknya, Alan, dulu adalah teman sekelas. Alan pernah mendekatinya, tapi tentu saja tidak berhasil. Tetapi dia masih merindukannya, sering mengirim pesan untuk menanyakan tentang situasi wanita ini. Omong kosong, siapa yang peduli dengan hidup dan mati kakakmu? Aku bertanya apakah YWSH baik-baik saja? Suaranya turun 8 derajat. Bagus sekali, kata Perseus. Aku ingin bertemu dengannya, bawa aku ke sana. Wen segera menjawab. Ini, Pesis berkata dengan ragu. Guru Wen, saya harus mengingatkan Anda. Dia adalah sosok yang sensitif. Pertemuan Anda dengannya mungkin akan memberi Anda dan keluarga Anda membawa banyak masalah. Omong kosong, apa menurutmu aku tidak tahu? Perlu kau beritahu? Wen membelalakan matanya dan gemetar hebat karena kegembiraan. Bawa aku ke sana sekarang. Baiklah, Paksius mengangguk. Sebagai guru kelas, guru ini adalah siswa yang paling patuh. Bagaimana dia bisa menolak penamaan guru? Hitung 10 kali. Winnie mendengus. Paksius tersenyum. Cepat atau lambat, dia akan menjadi guru wanita ini. Pintu kamar dibuka, dan YWSH melihat Winnie. Keduanya tertegun pada saat yang sama. Tapi YWSH dengan cepat tidak bisa kembali. Mata berlinang air mata berbalik dan memasuki ruangan, seolah tidak ingin berbicara dengan Winnie. Winnie buru-buru mengejar masuk, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Berdiri di sana dengan wajah sedih. Mata merah, Paksius memasuki ruangan dan ragu-ragu berdiri di samping. Sejauh yang dia tahu, keduanya masih anak-anak yang baik. Dalam beberapa hari yang singkat, semuanya telah berubah. Pasti suasana hati kedua orang ini sangat sulit. Apakah itu benar-benar menjengkelkan? Paksius? Kamarmu sangat kecil, di mana dia tidur tadi malam? Winnie tiba-tiba melihat sekeliling kamarnya dan bertanya.
Aku tidak pernah menyangka Paksius sudah mendapatkan ruang bagi mereka untuk melanjutkan hubungan lama mereka. Atau tertangkap. Paksius berkata di tempat tidur, lalu di tempat tidurmu. Kamu bajingan. Winnie tiba-tiba marah, bergegas maju dan meraih kerah Paksius. Beraninya kau tidak sopan padanya? Guru Winnie, harap tenang. Kami tidak melakukan apapun tadi malam. Aku sangat sopan. Paksius tampak polos. Benarkah, YWSH? Winnie bertanya pada YWSH dan melirik mereka. Bahkan jika kau beruntung, bocah. Winnie masih menatap Paksius dengan galak. Di masa depan, kau tidak boleh tidur di tempat tidur, tinggalkan aku untuk tidur di lantai. Kata-kata yang tidak jujur tidak boleh diucapkan. Meninggalkan aku ke kamar mandi terlalu berlebihan. Ini kamarku. Paksius benar-benar dalam dilema. Beraninya kau berbeda, Guru Winnie? Meskipun Anda seorang guru, Anda tidak dapat memaksa saya untuk melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, saya berhak untuk mengadu kepada kepala sekolah. Hak untuk mengeluh kepada Anda. Paksius tidak rendah hati atau sombong. Mengancamku, tidak apa-apa. Baiklah, kau tunggu saja. Winnie berkata dengan getir, meninggalkannya dan berlari. Ketika dia memegang YWSH, ikut aku ke apartemenku untuk tinggal. Bagaimanapun, bisa berada di ruangan yang sama dengan seorang pria sama sekali bukan wanita bangsawan. Ketika YWSH dengan dingin mengalihkan pandangannya, itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Menghadap ke arah lain, Nyonya, Anda harus tahu bahwa saya bukan lagi seorang bangsawan. Hanya seorang budak. Jangan katakan itu benar-benar WNNS. Tidak melanjutkan, dia tahu ada beberapa hal yang bahkan tidak boleh diucapkan. Terlepas dari apakah orang lain akan mendengarnya atau tidak, karena bayangan kaisar. Ada di mana-mana, terutama setelah kejadian baru-baru ini. Semua orang hanya ingin menjadi. Aku tahu, WNNS berkata dengan suara rendah, kau takut menyusahkanku. YWSH terdiam. Ini saat WNNS memperhatikan bagian belakang leher YWSH. Meskipun dia mengangkat kerah kesetiaan Pesis, itu masih samar-samar terlihat. Sedikit pola aneh. WNNS gemetar mengulurkan tangannya, YWSH ingin melawan. Tetapi meremehkan kegigihan WNNS. Di atas kulit seputih salju, ada pola noda keras berwarna hitam. Sangat menyakiti hati WNNS. Seperti minum, dia menggertakkan giginya dan menatap Pesis dengan tatapan membunuh ayahnya. Siap siaga setiap saat, seolah-olah akan menerkam dan mencekiknya. Aku benar-benar hanya melakukan sesuatu sesuai cerita. Aku juga dipaksa, Pesis buru-buru membela diri. Lepaskan aku akan membunuhmu. WNNS menerkam seperti macan tutul betina. Cukup, YWSH berkata dengan dingin. Sebuah perisai es muncul dari udara dan menghalangi di depan Pesis. WNNS tidak bisa menembusnya. Menatap YWSH dengan bingung. Mengapa kau melindunginya? Dialah yang menyebabkan semua ini. Bukan dia yang menyebabkanku celaka. Siapa yang melakukannya kau tahu di dalam hatimu. WNNS segera dipenuhi rasa malu. Menundukkan kepalanya, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, kata YWSH dengan dingin. Aku sangat berterima kasih kau masih mengingat perasaan masa lalu itu. Tetapi sekarang kau tidak bisa membantuku. Semua bantuan yang kau pikirkan untukku sebenarnya menyakitiku. Tolong ingat baik-baik hal ini. Lalu pergilah, dan jangan pernah mencariku lagi mulai sekarang. YWSH berkata dengan dingin. Kau dan aku bukan lagi teman. YWSH, jangan seperti ini, oke? WNNS tidak lagi sombong. Bahkan mulai merendahkan diri. Mungkinkah kau benar-benar ingin hidup sebagai budak? Diinjak-injak dan dihina oleh orang seperti ini? Ini bukan dirimu, kau seharusnya tidak seperti ini. Apa aku punya pilihan lain? YWSH mencibir karena merasa bersalah, berpikir bahwa Esa mencibir karena merasa bersalah. Kita bisa mencari cara bersama. Pasti ada caranya. Jika tidak ada cara, bahkan aku tidak memiliki fantasi yang tidak berdasar ini. Jangan ikut campur. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untukku, tolong pergi secepatnya. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Apakah kamu mengerti? WNNS tertegun di sana. Air mata tidak bisa lagi ditahan, mengalir deras. Dia dengan keras mengusap matanya. Tidak menangis terseduh-seduh, tetapi meraih Pesis dan menyeretnya keluar. Ikut aku. Di koridor luar, Pesis olehnya. Didorong keras ke dinding. Aku memperingatkanmu, jangan lakukan hal yang tidak seharusnya padanya. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harga dengan darah. Menghadapi WNNS yang marah, Pesis sangat tenang. Aku sangat menghormatinya. Anda lihat, bahkan susu yang aku sendiri enggan minum, aku membelikannya untuknya. Meskipun kemampuanku terbatas, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuknya. Lagi pula, aku membelinya karena cinta dan kekhawatiran yang paling murni padanya. Baru tadi malam aku membeli dia tanpa mempedulikan konsekuensinya. Saat itu aku memilih untuk diam. Kau seharusnya bisa mengerti keputusanku. Kata terakhir dengan mudah merampas WNNS. Semua amarah dan ketajaman.
Dia melepaskan Pesis. Ekspresinya terus berganti antara rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Kepalanya hampir terkubur ke bawah. Pesis tidak mempermasalahkan masa lalu. Dengan lembut mengangkat wajahnya. Menatapnya dengan sangat serius. Guru WNNS. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku sangat percaya pada perasaan Anda padanya. Tetapi situasinya memaksa. Kita semua tidak punya pilihan lain. Aku berdiri saat itu tidak lebih mulia dari Anda. Sebaliknya, pada saat itu aku meninggalkan tanggung jawab sebagai anggota keluargaku. Aku minta maaf atas keegoisan dan ketakutanku. Anda juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, Anda sudah lebih berani dari kita semua. Suaranya tercekat. Pesis tampak muram. Memeluknya ke dalam pelukannya. Dengan lembut menepuk punggungnya sebagai penghiburan. Setelah beberapa saat, WNNS menghibur diri. Berubah dari tangis menjadi senyum. Terima kasih, Pesis. Aku merasa jauh lebih baik. Hanya sedikit bantuan saja. Tolong terima koin emas ini. WNNS mengeluarkan sebuah kartu. Di dalamnya disimpan satu set ramuan rahasia dengan sihir khusus. Bisa di benua barat. Banyak ban menukar dan menyimpan koin emas, mirip dengan kartu ban. Bagaimana ini bisa terjadi? Aliansi Perseus menolak mentah-mentah, bahkan tidak sudi meliriknya. Menerimanya berarti kau membantuku. Finis menatapnya dengan serius. Aku tahu ekonomimu sedang tidak baik. Menerimanya mungkin akan membuatmu kesulitan makan. Ini bukan hal yang baik untuk kalian berdua. Menerimanya setidaknya bisa membuat kehidupan kalian lebih baik di masa depan. Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya. Tolong, bantu aku. Baiklah, karena kau berkata begitu, Perseus dengan enggan menerima kartu hitam itu. Jika ada kesulitan di masa depan, datanglah kapan saja. Ini adalah kartu akses dan kunci apartemen guruku. Kau bisa datang ke kamarku tanpa hambatan. Di sana lebih. Ini kartu yang lain lagi. Guru Fenis, aku sangat iri padanya karena memiliki teman sepertimu. Perseus tersenyum. Fenis menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia benar. Kami bukan lagi teman karena aku tidak pantas. Yang bisa kulakukan adalah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahanku. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa memaafkanku. Kau seharusnya tahu, dia tidak pernah menyalahkanmu. Alasan dia mengatakan hal itu. Itu semua untuk melindungimu, kata Perseus. Finie menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Kapanpun, dia selalu memikirkanku seperti itu. Tapi aku tidak tahu malu. Dia menutupi wajahnya lagi dan menangis terseduh-seduh. Perseus terpaksa memeluknya erat lagi, membiarkannya menangis sepuasnya dalam pelukannya. Fenis juga memeluknya erat dengan sekuat tenaga. Tubuh mereka berdua menempel erat. Setelah lama, Fenis baru berhenti menangis. Karena terlalu lemah di depan muridnya sendiri membuatnya merasa malu. Setelah berpesan beberapa hal, dia buru-buru pergi. Perseus kembali ke kamar dan menemukan sepotong roti berukuran sedang. Sudah basah karena direndam susu. Dia tanpa ekspresi. Namun, matanya sedikit merah. Sepertinya dia juga sangat sedih. Aku mendengar semua yang kalian katakan. Kau sangat suka memanfaatkan orang lain, ya? Ivisca mencibir dingin. Dia sendiri yang mau, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perseus tersenyum tipis. Sayang, sekarang kita punya uang untuk dibelanjakan. Mau menghabiskan berapapun untuk membeli lebih banyak makanan. Aku ingin makan daging dan minum susu. Tidak masalah dengan pakaian, beli saja sendiri. Jangan terlalu mewah. Pakaian apa yang dikenakan Buddha lain? Apakah kamu yakin Pesis akan menyukainya pada pandangan pertama? Beraninya kamu membeli pakaian yang tidak senonoh seperti itu? Aku akan membunuhmu. YWSH berkata dengan dingin, bagaimana aku tahu pakaian seperti apa? Menurutmu itu tidak senonoh. Jangan mempersulitku, aku seorang pria besar, aku belum pernah membeli pakaian gadis. Pesis tidak berdaya, kalau tidak mau beli ya sudah. Pakai saja yang ada di sini juga bisa. Ini efekku, aku hanya punya 2 set. Bangunkan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? YWSH tidak sabar. Apakah kamu pernah berkencan dengan pria? Aku tidak tahu apakah aku punya kehormatan ini. Pesis berjalan di depannya dengan anggun dan mengulurkan tangannya. Kamu gila, YWSH. Hukum kekaisaran tidak pernah melarang bangsawan membawa Buddha jalan-jalan, kan? Pesis tetap pada posisi itu dan mengangkat alisnya. Kamu jelas tahu. Kenapa kamu? Apa kamu merasa istimewa? Mungkin di mata orang lain seperti itu, tapi menurutku, kamu tidak ada bedanya. Kecuali, tatapan Pesis menjadi panas, kamu adalah milikku sekarang. YWSH menghindari tatapan itu. Apa kamu tidak takut? Tentu saja aku tidak takut. Aku jujur dan terbuka. Dia berhenti sejenak, atau kamu takut? Merasa malu muncul di depan dunia sebagai budak? Memalukan? Konyol. Aku sudah. Orang yang sudah mati sekali, apalagi yang bisa hilang? YWSH mencibir. Selaput darahmu. Pesis berpikir sejenak. YWSH marah. Dekatkan wajahmu sedikit.
Budak memukul tuannya harus membayar harga, kan? Kalau begitu aku akan menghancurkannya sendiri. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kamu kejam. Pesis menggertakkan gigi, dengan suara retakan yang tajam. Separuh wajahnya bengkak, tapi YWSH dengan cepat menggunakan sihir penyembuhan. Sekarang perasaanku jauh lebih baik. Pesis mengulurkan tangannya lagi. YWSH menatapnya dengan jijik. Dengan lembut meletakkan tangannya di telapak tangannya dan mendengus dingin. Kamu benar-benar yang paling buruk yang pernah aku temui. Kencan yang buruk. Kalau begitu kita kebalikannya. Pesis tersenyum tipis. Mencium punggung tangannya. Tubuh YWSH bergetar dengan tidak wajar. Saat dia mendongak, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Tingkat kepatuhan bertambah 3. Hari ini kebetulan hari libur, paling cocok untuk berkencan. Pesis mengambil sisa makanan YWSH. Roti setengah potong itu dibawa di jalan sambil dimakan. Entah kenapa tidak seperti biasanya. Roti yang keras hari ini terasa sangat manis. Mereka berdua muncul bersamaan. Kemanapun mereka pergi, mereka menjadi fokus perhatian semua orang, tetapi masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani mendekati mereka, yang juga menghemat masalah. Semuanya ada di benua barat. Salah satu tempat paling makmur. Karena kekuatan kekaisaran yang semakin meningkat, itu juga menarik lebih banyak. Pedagang asing datang untuk berbisnis dengan ramai. Di jalan, Anda bisa melihat banyak orang dengan penampilan aneh, termasuk submanusia dengan karakteristik hewan yang berbeda. Juga bisa memakai aura dan berjalan-jalan dengan angkuh. Dalam sejarah benua barat, submanusia dan manusia sudah sejak lama menjadi musuh bebuyutan. Meskipun banyak ras submanusia yang pandai bertempur, tetapi karena kurangnya persatuan. Namun, bakat sihir tidak sebaik manusia, dan mereka telah lama ditekan oleh manusia. Sejumlah besar submanusia dijarah dan diperdagangkan sebagai budak. Laki-laki menjadi umpan meriam dan berani mati. Tim didorong ke medan perang atau terlibat dalam pekerjaan yang kotor, melelahkan, dan berbahaya. Terutama wanita dengan wajah cantik adalah mainan kesayangan para pemilik budak. Di masa lalu, submanusia sama sekali tidak mungkin berjalan-jalan seperti ini di wilayah manusia. Namun, zaman telah berubah. Dalam 100 tahun terakhir, ada beberapa negara manusia yang menderita pemberontakan budak submanusia di dalam negeri. Di sana, status manusia dan submanusia telah dibalik dan menjalin hubungan diplomatik yang normal dan ramah dengan negara-negara manusia lainnya. Hanya sedikit negara manusia yang masih keras kepala dan menganggap submanusia sebagai budak yang paling rendah dan menolak untuk mengakui. Negara yang didirikan oleh submanusia. Kemudian setidaknya setengah dari mereka dipersatukan. Submanusia, inilah sebabnya status submanusia di negara lain meningkat. Beberapa dari mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dan meningkatkan status mereka di negara ini melalui upaya mereka sendiri. Kekaisaran adalah pelopor yang mengakui status submanusia. Kekuatan nasional baru-baru ini meningkat pesat. Justru karena ini, banyak pejabat tinggi submanusia baru telah bangkit. Justru karena inilah banyak bangsawan submanusia baru muncul. Cukup kuat dan tidak lupa. Ini tidak berpengaruh. Ada lebih banyak lagi ras manusia setengah binatang. Terus menjadi budak. Bagaimanapun, ras manusia setengah binatang yang memegang kekuasaan. Mengapa ras manusia setengah binatang diinjak-injak bukanlah spesies yang sama? Dan banyak minat. Minatnya seperti anak laki-laki normal. Pesis sangat ingin memiliki seorang wanita muda dan cantik. Ras manusia setengah binatang. Sudah mulai diidam-idamkan sejak kehidupan sebelumnya. Siapa yang bisa menolak gadis bertelinga binatang? Dulu dia tidak mampu membelinya, tapi sekarang berbeda. Dia pergi ke bank untuk memeriksa. Di kartu yang diberikan oleh WNNC, Pesis terlihat tenang dan acuh tak acuh, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk memotong satu garis di dalam hatinya. 2.000 koin emas. Aset keluarganya saat ini tidak tahu apakah mereka bisa menjual sebanyak ini. Kasihan Ailun. Ditakdirkan bahwa satu-satunya kesempatan untuk memasuki WNNC dalam hidup ini hanya bisa dalam mimpi. Pesis kadang-kadang pergi ke pasar Buddha untuk bersantai. Pasar di blok jalan itu adalah pasar Buddha terbesar dan paling terkenal di benua barat. Buddha yang bisa muncul di sana sama sekali bukan barang kelas rendah, menurut pengamatan dan statistiknya. Seorang wanita ras manusia setengah binatang yang baik harganya hampir 100 koin emas. Dengan kata lain, 2.000 koin emas ini setidaknya dapat membeli 20 gadis bertelinga binatang yang sangat menarik. Memiliki harem di tempat bukanlah mimpi. Tetapi hal semacam ini hanya untuk dipikirkan saja. 2.000 koin emas ini berasal dari WNNC. Tujuan dia memberikan uang ini adalah agar uang ini semua digunakan pada Yueis. Jika dia menggunakannya untuk membeli penyihir dan ketahuan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat seumur hidup. Apapun yang ingin dia lakukan, dia ingin menyumbangkan uang dan melarikan diri, tetapi ini tidak mungkin. Kecuali dia meninggalkan Yueis di sini, tetapi wanita ini adalah kunci baginya untuk mendominasi seluruh dunia. Hanya untuk gadis bertelinga binatang yang lembut dan lezat dari adik laki-laki kedua, menyerahkan seluruh dunia. Dia tidak bisa menghitung akun ini.
Meskipun membuat pilihan seperti itu sangat sulit. Terutama karena adik laki-laki kedua mencari keuntungan kecil. Anda harus memberi kompensasi yang baik kepada saya di masa depan. Pesis menatap Yueis dengan ekspresi rumit. Apa yang kamu pikirkan lagi? Hal-hal aneh. Yueis nyaris tidak bisa menatapnya. Tidak apa-apa. Pergi membeli pakaian. Mengambil 200 koin emas. Pengeluaran hari ini sudah cukup. Didu memiliki kemakmuran komersial. Tingkat toko pakaian yang berbeda juga dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan orang-orang dari semua kelas sosial. Pesis tidak pelit. Setidaknya dia sangat bersedia. Merasa kesulitan untuk hal yang disukai, seperti YWSH, toh uang ini harus ditujukan khusus, jadi mengapa tidak menghabiskannya untuknya? Tapi YWSH tidak senang membeli pakaian mewah semacam itu, bahkan tidak meliriknya. Sehingga setelah sekian lama membeli, dia hanya membeli beberapa gaun panjang sederhana yang konservatif. Pesis tidak tahan lagi. Apa salahnya dengan pakaian yang indah dan modis? Mengapa harus memakai beberapa gorden yang tebal dan berat ini? Tapi dia tidak mau, dan tidak mendengarkan nasihat. Pesis hanya bisa membiarkannya. Di toko, dia mengganti pakaiannya, dan membungkus seragam sekolah Pesis yang dilepas ke dalam kantong kertas. YWSH berdiri diam di sana. Dunia tampak langsung menjadi cerah, pemilik toko seragam yang iri bahkan terpana saat itu. Dia tidak pernah menyangka, YWSH ternyata begitu cantik setelah menjual pakaiannya. Bersikeras untuk tidak menerima uang, dan memaksa untuk memberikan uang, dia bahkan mengedipkan mata. Begitukah? Apakah itu karena pakaiannya? Akibatnya, karena saling dorong, saat menghitung total belanja, mereka berdua diantar keluar oleh pemilik toko yang tampak terkejut. Selanjutnya membeli sepatu bot kulit domba yang kuat dan tahan lama. Sederhana namun mewah, harganya tentu saja tidak murah. YWSH awalnya tidak ingin membeli sepatu semahal itu, tetapi kali ini, dia tidak bisa lolos dari Pesis.